warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Narmaningsih. Saya berasal dari sekolah SMA Sengkalan 1. Saya duduk di kelas 10 MIPA A. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi PKN. Judul materinya yaitu pentingnya konsep integrasi nasional. Integrasi nasional memiliki suatu arti yang berarti menyatupadukan, mempersatukan, dan menggabungkan suatu wilayah. Integrasi berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi juga memiliki pengertian para ahli. Ada sebagai berikut, inilah ahlinya. Saya ingin menjelaskannya. Yang pertama, ahli Myron Werner. Dia menjelaskan tentang sebuah integrasi yang berarti proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Yang kedua, Dr. Nazaruddin Syamsuddin. Dia memiliki pengertian integrasi yang berarti proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, aspek politik, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, Howard Wuridinus pada tahun 1996. Dia memiliki arti integrasi yang berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Yang keempat, menurut Henry Cloud, integrasi adalah upaya untuk menjadi orang yang utuh dan terpadu di setiap bagian diri yang menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Yang kelima, Andres Hareva. Integrasi merupakan 3 kunci yang bisa diamati, yakni menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen, dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten. Dalam kamus besar, integrasi nasional memiliki arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologi, integrasi nasional memiliki arti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Berikut saya ingin menjelaskan ciri-ciri integrasi. Yang pertama, adanya persamaan nilai-nilai yang mendasar yang terbentuk atas kehendak sendiri dan bukan atas dasar adanya ikatan atau paksaan. Yang kedua, adanya persamaan persepsi, yakni suatu pandangan yang dipahami oleh nilai-nilai yang sama di antara anggota kelompok. Yang ketiga, adanya persamaan orientasi kerja di antara anggota kelompok. Dan yang keempat, adanya tujuan yang sama yang mengacu pada prinsip-prinsip ideologis yang dianut.
Integrasi juga mempunyai syarat sebagai berikut. 1. Adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan sara dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat. Yang kedua, adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing. Yang keempat, mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspeknya. Yang kelima, bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keenam, menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional. Jenis-jenis integrasi sebagai berikut. Ada berupa asimilasi, akulturasi. Jenis integrasi ada secara asimilasi, artinya adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan asing yang menghilangkan ciri khas dari kebudayaan asli. Artinya hasil dari asimilasi merupakan sebuah kebudayaan baru yang diterima oleh semua kelompok dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Menurut akulturasi adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan asli di lingkungan tersebut. Adapun jenis integrasi berdasarkan penyebabnya, yaitu 1. Integrasi normatif, integrasi instrumental, integrasi ideologis, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi karena norma-norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat secara keseluruhan. Integrasi instrumental adalah integrasi yang tampak secara visual akibat adanya keanekaragaman antar individu dalam suatu lingkungan masyarakat. Contohnya berupa keseragaman pakaian, keseragaman aktivitas sehari-hari, dan keseragaman ciri fisik. Integrasi ideologis adalah integrasi yang tidak tampak secara visual, terbentuk karena adanya ikatan spiritual, proses alamiah tanpa adanya paksaan. Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Integrasi koersif adalah integrasi yang terbentuk karena adanya pengaruh kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Ada faktor-faktor integrasi, yaitu faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan, faktor keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Faktor rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Integrasi juga mempunyai faktor penghambat, yaitu berupa masyarakat Indonesia yang heterogen beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukabangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. 2. Wilayah negara yang begitu luas dan di atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. 3. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan
yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.